Ya, berbagai peristiwa mewarnai Indonesia dalam sepekan terakhir, mulai dari dibubarkannya acara silaturahmi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, hingga mundurnya seorang anggota kepolisian lantaran kerap dimarahi atasannya serta musibah bencana longsor di Kalimantan Utara dan sejumlah berita kriminal. Berikut berbagai peristiwa sepekan yang kami rangkum dalam Indonesia Sepekan. Nekat membeli permen mengandung ganja dan jamur berbahan campuran sabu, seorang pria Parubaya diringkus petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Tersangka mengaku barang haram dibeli melalui sistem pemesanan online dari Amerika Serikat dan digunakan untuk mengobati depresi yang dialaminya. Oknum dokter pelaku kasus pemerasan dan pelecehan rapid test penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Dari hasil penyelidikan, tersangka berdalih perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan karena dorongan nafsu sesaat dan terdesak kebutuhan ekonomi. Sebanyak 11 orang meninggal dunia pada musibah tanah longsor di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Bencana yang terjadi setelah Kota Tarakan diguyur hujan cukup lebat ini juga merusak sejumlah rumah penduduk. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus konser dangdut yang memicu kerumunan penonton. Edi Susilo diduga melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan dan akan diancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Silaturahmi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di Gedung Juang 45 Surabaya gagal batal digelar setelah mendapat penolakan dan dibubarkan aparat kepolisian. Presidium kami, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, menuding aksi penolakan dilakukan oleh massa bayaran. Selebgram Lucinta Luna divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menilai Lucinta terbukti menyalahgunakan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ekstasi dan psikotropika. Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas bos Mimiles, Kamal Tarachan Mirshan. Majelis Hakim menyatakan pengelola Mimiles tidak bersalah dalam mengimpun dana ratusan miliar dari aplikasi Mimiles. Bersamaan dengan bebasnya Sanjay, sejumlah member Mimiles melayangkan gugatan kepada Polda Jawa Timur. Untuk istri saya tercinta, saya mohon maaf, saya terpaksa mengundurkan diri. Kasat Sabara Polres Kabupaten Blitar AKP Agus Hendro Trisusetyo mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepolisian ke Polda Jawa Timur. Pengunduran diri AKP Agus karena dirinya tidak kuat atas sikap arogan atasannya yang kerap memarahinya. Pihak Polda Jawa Timur telah melakukan mediasi kasus ini dengan meminta keterangan dari kedua belah pihak.